Wesley sama Sabrina. Mana Wesley? Wesley mana? Wesley, masukin sini ya. Oke, tinggal Wesley. Wesley mau masuk mana Wesley? Bebas. Aku random aja ya. Sama Budi ya. Nah. Oke ya. Oh iya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, yang 4 sendiri ya kalian ya. Ada yang 6. Oh iya. Sorry, ini grup 1 dan grup 3 ini agak jomplang. Reshuffle gimana? Aku aja keluar, Pak. Hah? Yang pasang lagi. Sabrina mau sama ini? Mau? Oke, aman ya? Ikut ya? Anggotanya ada berapa sih? 40 atau 41? Oke, gini. Oke ya. Kayaknya udah rata nih semuanya. Oke. Publish. Kita cek. Loh, masih di situ dia. Gak mau dipindah. Oke ya. Oke, mau pilih pertemuannya atau di random? Spin wheel. Ekspektasinya dari zaman nanti kita bikin pada dulu deh Oh my god, Zeus, itu juga 9 Juni. Takut itu apa ya? Itu Zeus. Ini berarti kita mulai dari P2, terus P3, P4, P6, P8, P9, P11, P12. Oke ya. Kita mulai dari P2. Siapa yang akan dapat P2? Itu apa nanti? Yes. Gimana dong? yes grup berapa? P1, oke, grup 1. Nanti grup 1 minggu depan sudah mulai ya. Oke ya, grup 1 siap. Lanjut. Pertemuan 3. Ulang nggak? Nggak apa-apa, terima aja. Oke. Ini sudah kedua ya. Caranya. Malah otak nggak sih?
soalnya ya. Diacak. Nah, gini ya. Oke, pertemuan 4 ya. Pertemuan 4. Tuh, apa sih? Terima ya. Kita lagi dilihat gak sih? Ini bentuknya kita lagi dilihat gak sama videonya. Lagi ya. Ini aku acak nih. Oke. Lagi ya. Pertemuan berapa berarti? 6. 6. Oke, boleh. Akhirnya Mainan berapa? Salvi mas. Nah, ini agak sesuai ekspektasi gitu ya. Grup 7 siap? Siap. Oke. Kita malah geser saja di grup. Oke. Berarti ini lanjutnya ke P8 ya. Pertemuan 8. Iya, Pak. ada Terakhir gitu. Oke, grup 6. Ready ya? ini kalau 5 bisa-bisa hitung mundur. Oke, selanjutnya ya. Pertemuan 9. Nggak hitung mundur deh. Grup 8. Pertemuan 11. Iya. Oke ya. Grup 4, satunya grup 5. Oke? Ini aman? Ready ya? Oke, sekarang mau memilih. Setiap grup mau memilih yang nomor 1 atau yang nomor 2 ya. Sesi 1 atau sesi 2. Oke. Kita mulai dari grup 1. Mau sesi 1 atau sesi 2? Sesi 2. Sesi 2 ya. Sesi yang sesi 4 ya. Oke. Grup 2. Grup 2 mana? Grup 2 siapa? Oke. Sesi 1. Berarti yang pagi ya. Yang pagi ya. Grup 3. Grup 3 siapa? Grup 3 siapa? Oh ini. Mau sesi mana? Sesi awal atau sesi akhir? Awal. Sesi awal ya. Jadi nggak boleh telat nih tadi. Oke. Grup 7. Grup 7 siapa? Mau sesi awal, sesi akhir? Sesi awal. Oke. Terus grup 6. Grup 6 mana? Oke, mau awal akhir? Yang
terakhir ya, yang 2 ya. Ini grup 8, grup 8, oke. Yang awal. 11. Terus grup 4 siapa? Ini? 21. Yang awal berarti ya? Yang awal, oke. Grup 5. Yang awal. Oke ya. Sip. Oke, berarti gilirannya sudah disepakati ya. Kayak gini. Berarti aku berharap nanti teman-teman menyiapkan dengan matang ya. Nah, apa yang dipresentasikan? Ya, apa yang dipresentasikan? Nomor 1 yang pasti adalah teorinya dong, ya kan? Nomor 2 apa? Kalau ada ilustrasi, bisa gambar, bisa animasi, atau sesuatu lah yang lain. Nomor 3, contoh. 11 kita Contoh kasus. 3D method. Contoh kasus. Jadi harus ada kasus, terus dijelasin gimana cara kerjainnya. Gitu ya. Ini ya, seperti ini. Jadi nanti silakan bisa disiapkan apa aja teorinya, ilustrasinya bagaimana, contoh kasusnya gimana. Boleh nggak ngambil dari materi video saya? Boleh, tapi perlu ditambahin, ya kan? Karena mungkin ilustrasinya belum ada ya di situ ya. Contoh kasusnya mungkin juga belum ada, jadi perlu ditambahin. Oke, ada pertanyaan tentang maju grup? Bilangin cuman Presentasi di sesi 15, PPT di sesi. Ya, nanti di 16 dong. Yang 15 nanti aku yang akan menjelaskan. Di 16 nanti berbased on materinya, nanti tim kalian akan bahas ini, teori, ilustrasi, contoh kasusnya. Oke. Apa? Mau sisi 2? Boleh? Nggak apa. Ini ya. Tadi gimana? Jujur mau tanya? Hah? Oh sama. Oke. Ada lagi? Aman? Ini nanti masuk nilai tugas ya, assignment ya. Nanti nilai tugas ini nanti aku akan menilai juga dari bagaimana teman-teman perform ketika mempresentasikannya. Apakah teman-teman yang lain paham gitu kan? Itu juga. Apakah cuma baca PPT gitu? Itu juga penilaian juga. Kenapa kok kayak gitu? Supaya teman-teman latihan gimana caranya presentasi yang asik, gitu kan? Biar nggak bosan. Tapi tetap berbobot. Oke? Tentang tugas presentasi, clear enough? Clear enough ya? Ini silahkan dicatat, difoto sebagai bukti.
Kalau ini yang maju. Presionya paling Oke ya, ini kita 843. Kita kan 2 sesi nih. Teman-teman lebih setuju diajar habis sampai 10.30 baru kita selesai, atau nanti kan jam 9 sampai jam 9.20 ya, sebenarnya ada waktu istirahat secara secara schedule. Mau jeda apa dihajar? Jeda. Oke. Kalau jeda berarti nanti jam 9 kita istirahat sebentar, mau sarapan, mau apa bebas. Terus nanti istirahatnya mau berapa menit? Gimana kalau nggak usah masuk lagi? Jangan sejam lah. Mau berapa menit? 35 menit. Gugup banget 30 menit. Apa? 30 menit? Setuju? 30 menit? Berapa? 40 menit kayaknya kelamaan ya. Gimana? 35 mau? 35. Gimana? Teman-teman 35? 35, 20 menit, 30 menit, 35 ya. Berarti nanti kalau kita jam 9 istirahat, jam 9.35 sudah harus di sini ya. Iya, siap. Kalau nggak salah, kalau masuknya lagi atau absennya lagi itu jam 9.45 itu kitanya absennya udah nggak bisa masuk ya. Kalau nggak salah ya. Masih bisa? Batasnya jam berapa? 9.50 ya. Oh ya udah, kalau 9.50. Aku takutnya kalian nggak bisa absen lagi soalnya nanti. Oke, kalau 35, bener 35 ya. Oke, kita keep di 35 nanti. Jadi nanti jam setelah ini jam 9.35 kita masuk lagi. Tapi aku lupa absen Pak. Nanti gampang. Nanti 5 menit terakhir kita absen lagi. Oke, aku mau sedikit jelasin tentang ada itu apa yang dipelajari. Jadi kebetulan presentasinya ini sangat wordy ya, tulisan banget. Tapi intinya ini nanti akan aku lebih lafalkan ya. Jadi algoritma semester kemarin udah belajar pemrograman apa? Data structure, C++ sama itu. C++. Siapa yang ngajarin? Eskut masuk Pak. Pak Anang sama Miss Vio. Berarti ada 2 mata kuliah ya? Itu tergantung kelasnya. Oh, tergantung kelasnya. Oh ya. Apa nama mata kuliahnya? Algoritma dan programming. Sudah belajar apa aja waktu itu? Apa? Rekursi, ya kan? Pengulangan, Sorting, ya. Looping, function, struct. Nah, berarti kan teman-teman sudah belajar tentang
yang namanya gimana sih cara modding gitu kan. Gitu. Nah, artinya sudah bisa modding sebetulnya. Tetapi di ADA ini kita akan belajar gimana sih cara modding yang efisien. Gitu. Nah, apa yang kita akan pelajari di sini ini justru akan lebih banyak logika dan matematisnya. Jadi lebih banyak coret-coretan sebenarnya. Dan sudokut, ya, sudokut. Ada yang tahu sudokut fungsinya buat apa? Apa? Takut itu. Coding di kertas. Ya benar. Enggak. Ya benar. Jadi sudokut itu fungsinya. Jadi semester ini belajar compilation teknik belum? Oh, semester depan, tahun depan ya. Nanti teman-teman akan belajar yang namanya compilation teknik. Jadi compiler, gitu kan? Compiler itu apa? Compiler itu adalah sistem di dalam komputer yang menerjemahkan program menjadi biner, gitu kan? Nah, compiler itu beda-beda. Python berbeda dengan C++, C++ berbeda dengan Java, Java berbeda dengan JavaScript dan lain sebagainya. Nah, setiap bahasa pemrograman itu punya karakternya masing-masing gitu. Titik komanya di C++ pengaruh banget, tapi di Python nggak ada masalah, gitu kan? Kalau di Python tag-nya itu pengaruh banget, di C++ nggak ada masalah. Jadi ada banyak beberapa hal yang berbeda gitu ya dari setiap bahasa pemrograman. Nah, pseudocode itu nggak peduli bahasa pemrogramannya apa, tapi kalian bisa bikin alur berpikirnya. Gitu. Jadi pseudocode itu lebih ke arah alur berpikir. Nah, kita di sini akan mainan di situ. Ya, di ADA kita akan belajar juga tentang sorting. Sortingnya akan lebih dalam lagi ya. Akan lebih banyak. Jadi misalnya ada input nih ya. Misalnya ada input. Inputnya adalah sequence number, gitu kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atau mungkin Fibonacci 1, 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya, gitu kan? Nah itu nanti kita membuat algoritma apa yang outputnya itu sebuah permutasi, atau permutasi itu maksudnya ngurutin, nah mengurutkan, gitu kan? Mengurutkan. Ya mungkin inputnya misalnya nanti teman-teman baca data nomor HP dari seluruh anak di BINUS, gitu kan? Itu kan nggak urut ya, pasti dong nggak urut kan, karena beda-beda macam-macam, gitu kan? Nah, outputnya adalah gimana cara ngurutin yang paling efisien si nomor HP yang kalian dapatkan, gitu. Nah ini kita mempelajari gimana caranya sorting dengan di ADA seperti itu. Ini salah satu contoh. Terus ada lagi ya, ini contohnya adalah yang ini. Ini ada 30, 20, 40, 10, 50 terus diurutin. Jadi 10, 20, 30, 40, 50. Jadi sebenarnya sederhana itu sortingnya. Tapi gimana sih kita mencoba menjadi komputer? Kalau kita kan ngurutin ini langsung kita bisa cepat ya, cek langsung kita bisa 10 dulu, 20, 30, 40, 50 gitu kan. Cuman kan komputer kan nggak bisa gitu, harus membandingkan, ya kan? 30 sama 20 lebih besar mana?
Oh lebih besar 30 berarti switch position gitu kan. Jadi 20 30 terus 30 sama 40 lebih besar mana? Oh lebih besar 40 berarti lanjut. 40 sama 10 lebih besar mana? Oh lebih besar 40 berarti switch position. Terus 40 sama 50 lebih besar mana? 50 berarti lanjut, balik lagi. Nah itu kan komputer itu kan seperti itu ya, harus membandingkan. Komputer membandingkan if lebih besar atau lebih kecil ngapain, else ngapain gitu kan. Nah ini kita menjadi komputer gimana caranya mengurutkan gitu. Ya ini tadi ini di sini bicara tentang pseudocode ya. Jadi nanti teman-teman akan coret-coret menggunakan pseudocode. Kira-kira if else-nya kayak gimana, apa yang dilakukan duluan, apa yang dilakukan setelahnya, gitu kan? Itu lebih ke situ. Nah ini ada pertanyaan, ada yang tahu punya jawaban nggak? Kenapa kita harus mentuning algoritma kita supaya efisien? Ada yang punya jawaban? Kenapa? Kenapa ya? Kenapa sih kita harus efisien? Kan kita komputer itu kan udah kenceng ya, udah Core i7 udah i9 Biar lebih cepat, biar lebih udah pakai GPU ya kan, udah pakai Nvidia RTX gitu kan. Kenapa kok masih kita efisien kan? Kita running aja gitu kan. Kenapa kok masih kita perlu efisien? biar lebih cepat, biar lebih itu. Supaya apa? Biar lebih praktis. Biar lebih praktis gimana? Cepat, Bisa lebih cepat, yes betul cepat. cepat, Gak lemot, nggak lemot, gak tahu. betul. Oh, biar pas cari sesuatu di internet gak lama-lama banget keluarnya. Biar ketika kita nyari sesuatu nggak Hasilnya lebih cepat keluar. hasilnya lebih cepat keluar. Heeh. Ya betul. Kalian kan bete ya kalau klik sesuatu, padahal PC-nya itu udah i9 gitu kan. Tapi buka sesuatu, tapi lemot nggak keluar, gitu kan. Wah ini programnya berat ini, gitu kan. Nah itu. Padahal udah i9 atau mungkin ada yang pakai Mac-nya udah M5 atau M5 Pro gitu kan. Paling kenceng gitu. Tapi programnya lemot gitu. Atau ya intinya apa yang kita coding itu lemot. Nah, itu bisa terjadi gitu ya. Itu bisa terjadi. Jadi yang lemot itu bukan karena datanya banyak, tapi karena kita nge-codingnya sendiri. Itu emang lemot gitu. Coding kita ketika diproses itu nggak kencang gitu loh. Itu sangat bisa terjadi dan sering terjadi. Kan kita nggak mau ya bikin program udah keren-keren gitu kan pakai AI gitu, di-run jebler 5 menit baru keluar gitu kan. ChatGPT gitu kita tanya nge-prompting, jebler di enter, mikir terus gitu kan, lama banget. Kan kita nggak mau ya kan. Kita cari cara gimana supaya nggak lemot, bahkan di komputer yang bahkan yang lebih sederhana gitu. Misalnya teman-teman punya HP jadul, masih nyimpen nggak HP lama? HP waktu SMA, SMP masih nyimpen nggak? BlackBerry udah lama banget.
itu dikasih program sekarang, kuat nggak? Ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Gitu. Kenapa kok bisa gitu? Kalau nggak kuat, berarti programnya itu nggak efisien sebetulnya. Tapi kalau programnya itu efisien, itu di run di HP lama, itu pasti nggak ada masalah. Jadi ini untuk memperbaiki efisiensi program kalian. Kalian ketika nanti bikin program pasti akan approach pendekatan itu kan bisa macam-macam ya. Oh bisa dengan seperti A, seperti B, seperti C gitu kan. Diambil dulu datanya, diproses, kemudian dikasihkan. Atau mungkin di paralel, atau mungkin apa dulu gitu kan, macam-macam. Nah ini di sini tantangannya adalah gimana teman-teman bisa membuat program dengan sangat efisien, tapi tepat sasaran. Gitu ya. Oke, mungkin untuk introduction sebenarnya kira-kira itu aja sih. Nanti di sini presentasinya Word ya, teman-teman bisa baca sendiri nanti. Ada makna apa terselubung di dalam tulisannya. Tapi kira-kira gambaran umumnya seperti itu yang udah aku jelasin. Jam 8.35 ya, 9.35 ya. 9.35 kita join lagi di sesi selanjutnya. Oke. Oh anu ya, absen.